perjalanan saya di dunia kebahasaan, ketua IKA12, kemudian juga kebetulan juga untuk penulisan saya termasuk dalam salah satu penulis bahan bacaan anak untuk tingkat tingkat atau jenjang mahir ya oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepri, dan juga sempat semasa kuliah juga sempat menerbitkan beberapa antologi bersama teman-teman. Kemudian juga insya Allah dalam waktu dekat juga akan rilis buku terbaru juga bahan bacaan untuk anak ya. Dan sedikit pengalaman di dunia jurnalistik karena kebetulan saya berkuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra. Jadi dari semester 1 alhamdulillah sudah dikenalkan oleh dunia jurnalistik karena ada program magangnya sampai dengan semester 7. Jadi sedikit banyaknya sudah cukup mengetahui, dan beberapa pengalaman saya di media, kemudian juga di event-event kepenulisan ya, baik itu di naskah media online maupun juga video seperti itu. Baik, boleh lanjut maka baik, ini skip aja, lanjut aja. Saya yakin yang lain juga sudah pada tahu. Ya baik, Bapak Ibu, berhubung kita memang audiensnya adalah para humas ataupun public relation ya dari masing-masing instansi. Saya yakin dan percaya kita semua tahu akan hal ini. Jadi saya anggap materi ini hanya sebagai pengingat teman-teman untuk kita semua bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya wajib digunakan dimanapun selagi di ruang publik di Indonesia. Kita punya berbagai macam landasan. Jadi tidak ada alasan bahwa oh ini berita kok, ini bahasa jurnalistik, jadi boleh menggunakan bahasa yang ya seadanya aja lah gitu, seperti itu. Nah itu kalau bisa mohon dihindari, apalagi Bapak Ibu kan adalah instansi dari pemerintah ya, dan ini termasuk dalam kategori sebenarnya pemartabatan ataupun pemertahanan bahasa Indonesia sendiri, dan ini juga termasuk peran dari Bapak Ibu. Kita ada Undang-Undang 1945 pasal 36, ada PP 57 2014, ada Perpres 63 2019, ada Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang lambang bahasa negara Indonesia. Oke, boleh lanjut. Maka, nah ini sedikit penjelasan ya tentang beberapa landasan tadi kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun ada kadang berbagai alasan, ya susah kita mau tulis, Bapak itu pidatonya pakai bahasa Jawa misalnya. Kita harus tulis semuanya lengkap sampai dengan kutipan. Mungkin kalau kutipan langsung masih bisa ditoleransi, tapi kalau dengan kutipan tidak langsung itu rasanya sedikit berat ya. Nah, dari bahasa negara, kemudian bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja, pemerintah dan swasta. Bapak Ibu adalah bagian dari pemerintah, maka tentu wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, ini yang pasal 5 ayat 2 ini hanya 2 poin saja, sebenarnya ada 7 atau 8 itu kalau saya tidak salah ingat. Kemudian juga ini ada sedikit buram ya, pasal 2 ayat 3 Perpres 63 ya, bahwa memang wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya. Kita tahu kaidah bahasa Indonesia itu sudah berulang-ulang kali direvisi dan diperbaiki oleh pemerintah. Ada berbagai macam ejaan. Terakhir dari PUEB kita diubah kembali ke EYD, ejaan yang disempurnakan, revisi ke-5. Lanjut, maka. Nah, sebenarnya intinya ada di sini Bapak Ibu. Bahasa dalam naskah. Nah, inilah yang akan kita kaji dan kita pelajari sama-sama untuk hari ini ya, terutama bagaimana kaidah kebahasaannya dalam sebuah naskah. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi, sebenarnya bagaimana menggunakan mengolah data, disampaikan dalam bentuk kalimat efektif dan mudah dimengerti. Nah, kita akan belajar tips dan trik untuk itu, seperti itu. Kadang banyak kita mengetahui data, oh ya misalnya saja acara di ruangan ini ada diklat jurnalistik dilaksanakan 26 hingga 27 Februari 2025 di Hotel Halim, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, yang jadi pemateri adalah Ketua JMSI Kepri
dan anggotanya. Kemudian juga ada pemateri dari radar 1. Nah, kita mungkin banyak punya data, tapi terkadang kita sulit untuk mengolah data itu, kita tuangkan menjadi kalimat dan kita salurkan sebagai informasi kepada masyarakat. Terkadang banyak yang mengetahui itu, namun sulit untuk menuliskannya. Benar? Ya. Dan juga nanti ini akan ada kaitannya sedikit dengan pengelolaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengelola websitenya sendiri di kantornya? Ada? Nah, menggunakan domain apa biasanya? Mungkin dari Abang? Dari Kantahan? Dari kementerian domainnya. Oh, domainnya disediakan kementerian. Untuk plugin-nya juga? Ya. Ini semacam sistem atau tema yang di dalamnya juga. Kalau dari Ibu RSUP? Iya. Domainnya juga disediakan. Tidak, disediakan itu maksudnya gimana ya? Kalau kami Kalau katakan dari kementerian nih, kementerian memberikan domainnya, ini websitenya olah sendiri, seperti itu ya Pak ya? enggak. Berarti dari memang RSUP yang membuat domainnya sendiri, menulisnya juga, memuatnya juga. Nah ini juga termasuk salah satu kerja one man show ya kalau zaman sekarang kita sebut ya. Jadi satu orang itu memuat foto, benar? Kemudian menulis naskah, benar? Ambil video juga sekarang sudah? Bentar lagi disuruh jadi penyiar nampaknya Pak. Sudah juga. Oh sudah juga, sudah mulai ini ya. Oh ya, RSUP punya podcast ya. Saya pernah lihat RSUP punya podcast, mungkin Kanta bentar lagi. Sudah juga. Lagi off. BP juga mungkin bentar lagi. Sudah mulai ini Bang, siapin mental untuk jadi presenter. Sudah ya. Nah, ini nanti kita akan kaji teman-teman. Sebenarnya semua itu dasarnya dimulai dari cara kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam tulisan. Baik itu dalam tulisan maupun bicara sebenarnya ya. Karena dalam kemampuan berbahasa atau kemahiran berbahasa itu ada 4 poin yang setidaknya bisa terlatih secara otodidak di tubuh manusia. Tapi tetap, kalau tadi kata Pak Edi, Ketua JMSI, semua itu hanya soal keterbiasaan. Benar toh ya? Terbiasa, ala bisa karena biasa. Nanti semua akan terlatih berkembang. Setiap manusia itu setidaknya punya 4 kemahiran berbahasa. Menyimak, menulis, berbicara, satu lagi menyimak, menulis, berbicara, apa tuh? Mendengar kalau saya tidak salah. Pokoknya ada 4 kemahiran berbahasa yang sudah pasti dikuasai dan akan terus terlatih ketika kita terus membiasakan diri seperti itu. Nah, kita akan coba membahas mengenai penggunaan kalimat yang baik, bukan baik ya, atau mungkin lebih kepada insya Allah mudah dimengerti dalam penulisannya seperti itu. Menggunakan kalimat aktif hanya 3 poin ini saja. Setidaknya hanya 3 poin ini yang bisa membantu pembaca mengerti apa yang kita tulis. Ini adalah hal dasarnya. Pertama, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kalimat efektif, menerapkan kaidah bahasa Indonesia. Saya pribadi waktu masih berkuliah belum begitu memahami perihal ini, dan ketika saya baca kembali tulisan saya ketika masih kuliah, ketawa juga sebenarnya kan, kok bisa aku tulis terbalik-balik gini ya, macam mana dulu aku tulis tuh. Tapi setelah mungkin karena terbiasa terus melatih kan, karena kebetulan saya juga berprofesi sebagai wartawan, saya anggota PWI juga, saya lulus uji kompetensi wartawan itu 2022 kalau tidak salah ya, 2022 di Batam waktu itu ujiannya, KW-nya. Dan alhamdulillahnya sedikitlah ada peningkatan. Lanjut Kak? Kita bahas pertama untuk penggunaan kalimat aktif. Saya yakin dan percaya kita semua di sini pernah mendapatkan materi ini. Mungkin hanya saja mungkin kita lupa bagaimana menerapkannya seperti itu. Karena ini sudah diajari dari semasa sekolah ya. Saya rasa semuanya sudah sempat mendapatkan ini. Kalimat aktif, kalimat yang memiliki subjek sebagai pelaku yang memberikan tindakan pada objek. Kalimat aktif bersifat jelas dan langsung.
menyampaikan informasi dengan menggunakan kalimat aktif, penulis dapat dengan mudah menciptakan kalimat yang efektif. Semuanya berawal dari aktif. Aktif berujung pada kalimat yang efektif. Nah, kenapa tadi saya bilang ada kaitannya dengan website yang Bapak Ibu olah di kantor masing-masing? Kalimat aktif dan efektif ini punya nilai sendiri dari website ataupun domain yang Bapak Ibu pegang. Untuk menentukan apa? Ini untuk menentukan skor keterbacaan Google. Jadi Google itu akan menilai tulisan Bapak Ibu ini mudah dibaca atau tidak. Salah satu penilaiannya menggunakan kalimat aktif dan efektif. Kalau Bapak Ibu terlalu banyak menggunakan kalimat pasif, misalnya ya, ribuan kata Tanjung Pinang didatangi ribuan warga, itu akan merah tuh, akan menjadi catatan merah di skor keterbacaan Google. Nah, namun jika dibalik, ribuan warga mendatangi, menjadi kalimat yang aktif. Ribuan warga mendatangi Kantah Tanjung Pinang, seperti itu. Nah, itu akan menjadi kalimat aktif dan hijau di skor keterbacaannya, meskipun dia ada poin batas maksimalnya ya. Kalau saya tidak salah itu 10% atau 15%, itu juga tergantung dengan domain atau plan yang digunakan, seperti itu. Ada yang premium, kadang mereka sudah pilih sendiri, mereka tandai, Google akan tandai kalimat-kalimat yang perlu diubah dan diperbaiki. Nah, kita akan melatih itu sekarang di sini agar ya setidaknya tak banyak kali lah kerja Google tuh kan, kita bisa. Dan kalau itu kita butuh waktu untuk memperbaiki itu kan, kita butuh waktu lagi untuk memperbaikinya satu persatu per kalimat. Nah, kenapa kita butuh skor keterbacaan itu yang baik di Google? Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan cerita gini, kita sudah muat kok di laman kita, tapi kok tak banyak yang baca ya? Tapi kok tak banyak yang tahu ya? Kenapa ya? Nah, itu karena Google sendiri mungkin bingung membaca tulisan kita, Pak, Bu. Mungkin bingung. Mungkin Google kalau baca, mau aku letak di mana ini kan? Ini materi topiknya tentang apa, ceritanya apa, seperti itu. Karena mereka punya kriteria tersendiri. Nah, tapi jika itu mungkin mudah terbaca oleh Google, potensinya akan lebih besar. Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Google News? Google News, mungkin Bapak Ibu kalau pertama kali buka Google, ada laman berandanya, akan muncul beberapa berita, domain. Nah, salah satu pengaruh besarnya kenapa berita-berita itu bisa muncul di situ, itu karena penggunaan kalimatnya. Jadi mereka tidak pilih, oh ini media massa nih, oh ini media mainstream nih, oh ini pemerintah nih, oh ini bloggers nih. Mereka tidak pilih itu, tapi mereka akan pilih lihat bagaimana bisa membaca itu lebih mudah memahami isi tulisannya. Nah, nanti kita akan coba melatih ini. Boleh lanjut, maka? Nah, contoh kalimat aktif dan efektif. Kalimat aktif meskipun kalimat aktif belum tentu kalimat efektif, tapi setidaknya kalimat aktif itu bisa membantu kita menciptakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif itu yang seperti apa? Mungkin saya sedikit memberi pengingat ya. Kalimat efektif itu mungkin kalimat yang tidak menggunakan kata bertele-tele, tidak mutar ke sana kemari. Misalnya, saya kemarin dari bawah naik ke atas. Ada yang tahu di mana tidak efektifnya? Dari bawah naik ke atas. Ada yang tahu? Naik udah pasti ke atas. Benar, naik sudah pasti ke atas. Tidak ada orang yang saya kemarin naik ke bawah. Naik ke bawah kemana? Ya kan? Naik ke bawah kemana? Dia sudah pasti naiknya sudah pasti ke atas. Benar, tidak perlu disebutkan lagi, sudah pasti ke atas gitu kan. Misalnya kemudian Kantah Tanjung, saya kemarin pergi ke Kantah Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang.
Kira-kira mungkin nggak kalau kata Tanjung Pinang di Batam, atau di Anambas, atau di Natuna? Nah, hal-hal seperti itu kadang Bapak Ibu yang mungkin kita lupa dalam menulis. Mungkin kita keasikan. Kebanyakan orang mungkin, oh iya, aku tadi banyak dapat data nih. Oh, aku tulislah dulu, tulis panjang rupanya. Ah, tak apalah, ada mantapnya ini katanya kan. Kayaknya ini udah bagus lah ini kalimatnya. Kenapa kalimatnya udah bagus? Panjang. Orang banyak bisa mikir nggak bisa nulis, tulisannya pendek jadinya. Tapi kalau jadi terlalu panjang juga nggak bagus, ya kan? Nah ini misalnya, RSUP Raja Ahmad Tabib melayani 1000 pasien setiap hari. Kalimatnya aktif, karena ada subjek yang memberikan perlakuan kepada objek. Kalau Bapak Ibu masih ingat materi struktur kalimat ya dulu ya, ada subjek, predikat, objek. Subjeknya jelas, siapa? RSUP Raja Ahmad Tabib. Predikatnya melayani, objeknya 1000 pasien, keterangannya setiap hari. Struktur kalimat itu yang jelas dan langsung tadi ya, dan langsung, tidak perlu bertele-tele Bapak Ibu. Kemudian juga ada setiap hari kalimat pasifnya, setiap hari 1000 pasien dilayani RSUP Raja Ahmad Tabib. Di sini justru kebalik. RSUP yang awalnya menjadi subjek berubah dia menjadi objek, ataupun RSUP yang harusnya subjek justru dia mendapatkan perlakuan. Dalam bahasa kaidah bahasa Indonesia seperti itu tuh. Justru RSUP yang mendapatkan perlakuan, dilayani. Saya beri contoh lain, cara mudah untuk membedakan kalimat aktif dan pasif. Cek. Nah, contoh kalimat aktifnya, operator menyabotase proyektor. Contoh saja. Contoh kalimat pasifnya, proyektor disabotase oleh operator. Seperti itu. Tapi ini bergurau aja, maka jangan marah. Nah, cara mudah untuk menentukan bagaimana kalimat aktif dan pasif itu bisa dilihat. Terkadang kita mungkin lupa ya. Kita kebanyakan menggunakan kata berimbuhan di. Padahal kata berimbuhan di itu adalah salah satu contoh kalimat pasif. Dan ini kurang dianjurkan di website mungkin ya Bapak Ibu dalam mengelola ya. Mungkin nanti akan merasakan mungkin ketika melihat CEO mungkin hal yang berbeda lagi. Tapi untuk keterbacaannya saja. Nah, contohnya dari itu, dilayani, diambil, dicuri, dilihat, diraba, dirasa, diterawang. Itu contoh kalimat kata yang akan membuat kalimat menjadi pasif. Tapi lebih kepada kata kerja aktif juga akan menimbulkan kalimat, juga menciptakan kalimat yang aktif juga. Dan ini akan lebih mudah dimengerti. Baik, lanjut maka. Nah ini contoh kalimat tidak aktif dan tidak efektif. Misalnya kalimat efektifnya RSUP Raja Ahmad Tabib melayani 1000 pasien setiap hari. Kalimat tidak efektifnya, setiap hari terdapat adanya 1000 pasien yang dilayani di RSUP Raja Ahmad Tabib di Kepri. Ada yang tahu contoh kenapa ini dibilang tidak efektif? Kenapa? Bu, kenapa ini dibilang tidak efektif? Bertele-tele. Di mana letak bertele-telenya? Di mana tuh? Terdapat adanya. Lalu di RSUD Raja Ahmad Tabib di Kepri. Kenapa harus ada pengulangan kata di sana? Apakah ketika di-nya satu saja mengubah makna dari kalimat ini? Tidak. Ya kan? Misalnya kita ubah. Setiap hari 1000 pasien dilayani di RSUP Raja Ahmad Tabib Kepri. Mengubah makna kalimat? Tidak. Seperti itu. Maka hal-hal ini yang kadang kita lupa. Mungkin beberapa orang berpikir tulisan yang panjang itu adalah tulisan yang bagus. Belum tentu.
Belum tentu juga. Karena bisa jadi tulisan panjang itu bukan panjang karena isi dan datanya, panjang karena kalimatnya yang bertele-tele. Dan itu terkadang membuat kita bingung menerjemahkannya itu seperti apa. Mungkin kalau orang yang sudah terbiasa, oke. Oh, aku masih paham nih maksudnya apa nih. Oh, ini dia mau nulisnya gini, ini maksudnya ini. Oh, tapi kalau orang yang sudah kalau orang yang belum terbiasa, dia akan berpikir, sebenarnya apa maksud orang ini? Ini kan cuma tinggal bilang RSUP melayani 1000 pasien. Kenapa pula ditulis dia setiap hari terdapat adanya 1000 pasien yang dilayani di RSUP di Kepri? Kenapa harus berulang-ulang? Ya kan? Mereka akan bingung tuh. Dan hal seperti itu yang biasa dihindari oleh pembaca. Itulah kenapa sekarang mungkin Bapak Ibu bisa sering melihat ya berita-berita strike news yang cepat, isinya pendek, singkat-singkat gitu ya. Nah, terkadang berita-berita seperti itu justru lebih diminati karena satu kalimatnya lebih singkat, padat dan jelas, dan setidaknya mereka tidak perlu bekerja keras lah untuk mencerna itu. Kadang ada orang yang hanya membaca ini untuk hiburan, ya kan? Capek dia bekerja dari pagi sampai sore, malam dia membaca. Nah, kalau dia udah pagi capek, udah dari pagi sampai sore sudah capek mikir untuk kerjaannya, kenapa malam dia harus capek mikir untuk menerjemahkan kalimat yang tidak jelas ini? Dia akan berpikir seperti itu kan? Akhirnya akan ditinggal bahan bacaan itu. Nah, begitu juga nanti dengan bahan-bahan atau naskah yang akan kita buat Bapak Ibu. Sungguh amat disayangkan ya kalau misalkan teman-teman misalnya dari BP Bintan, misalnya dari BP Bintan sudah membuat atau mengimpun data, kemudian sampai malam nih ditulis, wah ini besok pagi harus terbit nih, diminta sama kepala BP harus terbit besok pagi. Ternyata orang nggak ngerti isinya. Karena kalau kita kalau website kita bisa lihat jumlah pembacanya kan, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita sudah capek-capek nulis, capek kita mikir kan, bagaimana merangkai kalimat ini, merangkai data demi data, ya kan, menyusun segitiga terbalik apa dan segala macamnya, menentukan foto, belum lagi kalau fotonya jelek harus diedit, kalau bapaknya hitam harus diputihkan, ya kan? Tapi tulisan kita nggak ada yang baca, jangan nggak ada yang baca, nggak ada yang ngerti. Nah, itu kan hal yang sangat disayangkan seperti itu. Kita sudah capek meluangkan waktu dan segala macam. Lanjut maka. Nah, sedikit kita sebagai pengingat ya, kita nonton bisa nggak ya maka? Ada audionya maka? Halo Sobat Bahasa, Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara Indonesia yang digunakan